Pemerintah Amerika Serikat mulai mengambil langkah untuk mengakhiri government shutdown yang telah berjalan selama 41 hari. Sebuah terobosan dilakukan melalui pemungutan suara prosedural yang bisa membuka jalan pembahasan rancangan undang-undang pendanaan. Langkah itu menjadi harapan bagi ratusan ribu pegawai federal yang dirumahkan tanpa bayaran dan roda pemerintahan yang nyaris berhenti berputar. Namun, upaya untuk mengakhiri government shutdown itu masih jauh dari kata selesai karena masih adanya tarik ulur antara Partai Demokrat dan Republik. Seperti apa upaya yang diambil untuk menghentikan government shutdown dan bagaimana prosesnya? Sebuah langkah kecil namun penting terjadi di Gedung Senat Washington pada Senin 10 November 2025. Setelah lebih dari 6 pekan kebuntuan, Senat Amerika Serikat akhirnya melakukan pemungutan suara prosedural. Pemungutan suara itu dilakukan terhadap sebuah rancangan undang-undang paket pendanaan sementara yang diusulkan Partai Republik. Hasilnya 60 setuju dan 40 suara menolak. On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40. 3/5 of the senators duly chosen and sworn have voted in the affirmative. The motion is agreed to. Cloture having been invoked, the motion to commit and the amendments pending thereto fall. Melansir dari Al Jazeera, pemungutan suara ini disebut cloture vote. Sebuah mekanisme dalam proses legislatif Amerika Serikat untuk menghentikan perdebatan dan memulai pembahasan resmi sebuah RUU. Setelah RUU itu disetujui Senat, paket RUU itu masih harus disetujui oleh DPR, lalu baru diberikan ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani jadi sebuah undang-undang. Itulah mengapa upaya mengakhiri government shutdown sebenarnya masih panjang. Namun, langkah ini setidaknya bisa membuka jalan untuk membahas rancangan undang-undang pendanaan sementara. Tujuannya untuk mempertahankan operasional pemerintah hingga 30 Januari 2025. This has been a very long road, quite literally the longest shutdown in history. I am very, very happy to be able to say that we are coming to the end. And before we close today, I want to take the time to say thank you to my staff who have worked around the clock tirelessly now for the past 6 weeks. Pertanyaannya, apa saja poin-poin yang ada di dalam rancangan undang-undang terkait paket pendanaan sementara itu? Usulan paket pendanaan yang diajukan Partai Republik itu mengandung sejumlah poin krusial dan juga kontroversial. RUU pendanaan sementara ini memang menjamin operasional sejumlah sektor vital pemerintah. Misalnya seperti program bantuan pangan dan cabang legislatif. Tapi ada satu poin krusial yang tidak diikut sertakan. Undang-undang itu tidak memperpanjang subsidi asuransi kesehatan berdasarkan UU Perawatan Terjangkau atau Affordable Care Act. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2010 oleh mantan Presiden Barack Obama yang bisa meloloskan banyak langkah pendanaan termasuk memperluas asuransi kesehatan. Padahal inilah tuntutan utama Partai Demokrat sejak awal negosiasi. Mereka ingin jaminan bahwa rakyat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses asuransi kesehatan yang terjangkau. Tapi, Partai Demokrat dan Republik berhaluan tengah akhirnya berkompromi untuk menunda pembahasan soal subsidi ACA itu sampai bulan Desember mendatang. Menariknya, sebelum pengambilan suara dilakukan pada Senin 10 November 2025, Trump telah mengambil langkah tak biasa. Ia mengusulkan agar dana subsidi ACA atau Obamacare langsung ditransfer ke rekening warga Amerika Serikat. Tujuannya agar warga Amerika Serikat bisa membeli layanan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Trump menyebut prosedur itu bisa menyelamatkan sistem gagal dari Obamacare. Hal itu Trump sampaikan melalui unggahan di akun Truth sosialnya. Usulan itu sekaligus memperkuat tekanan politik terhadap Partai Demokrat yang selama ini menggunakan layanan kesehatan sebagai titik tawar dalam negosiasi anggaran. Pertanyaannya, setelah pemungutan suara ini dilakukan, apa langkah selanjutnya?
Langkah Senat Amerika Serikat memang menandai akhir dari kebuntuan panjang. Namun, belum berarti penutupan pemerintah telah berakhir. Setelah pemungutan suara cloture disahkan, setiap pemungutan suara berikutnya hanya membutuhkan mayoritas sederhana. Itu artinya peluang untuk melanjutkan rancangan undang-undang ini semakin terbuka, tetapi proses legislatifnya masih berlanjut. Rancangan undang-undang ini harus diluluskan oleh DPR sebelum akhirnya ditandatangani oleh Presiden Donald Trump untuk sah menjadi undang-undang. Koresponden Al Jazeera Mike Hanna menyebut, ini baru langkah pertama, namun langkah yang paling penting. Karena untuk pertama kalinya dalam 41 hari, Senat bergerak dalam arah yang sama. Selain itu, kerugian-kerugian akibat government shutdown pun diperkirakan akan pulih secara perlahan. Seperti yang kita ketahui, selama government shutdown, sekitar 750.000 pegawai federal telah dirumahkan secara diskors atau diberhentikan tanpa gaji. Hal itu menyebabkan kerugian upah harian sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat per hari. Jadi selama 40 hari, kerugian upah harian mencapai setidaknya 16 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Profesor Politik Amerika Serikat dari Clinton Institute, Scott Lucas memperkirakan Amerika Serikat mengalami kerugian ekonomi sampai 14 miliar dolar Amerika Serikat. Jika RUU itu disahkan, maka pekerja federal yang dirumahkan bisa kembali bekerja, program federal di beberapa negara bagian kembali berjalan, dan pekerja bisa dipastikan mendapat bayaran hingga government shutdown berakhir. Penutupan pemerintah Amerika Serikat yang sudah berlangsung lebih dari 40 hari menjadi gambaran terjelas bagaimana tarik ulur politik di Washington bisa melumpuhkan seluruh mesin birokrasi negara adik kuasa itu. Langkah Senat dalam membahas rancangan undang-undang pendanaan sementara memang memberi harapan baru. Namun, proses ini juga memperlihatkan betapa rapuhnya kesepakatan politik dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Di tengah dampak ekonomi yang menjalar ke berbagai sektor, dunia pun turut mengamati bagaimana negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia itu masih harus berjuang mengatasi kebuntuan di dalam negerinya sendiri. Pada akhirnya, government shutdown ini tak hanya soal anggaran atau prosedur legislatif, tapi soal kepercayaan publik dan ujian bagi daya tahan demokrasi Amerika Serikat. Kira-kira bagaimana akhir dari perjalanan panjang government shutdown di Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.